Rahasia toilet kosan. Klak, klak, klak. Tetesan dari kran yang tidak tertutup rapat itu semakin menerorku yang hingga tengah malam ini sukar untuk tertidur. Kulirik bulatan putih di dinding yang terhalang remang-remang malam. Hufet, mana baru jam 11.45 lagi, bisikku pelan. Entah sudah berapa kali aku membolak-balikan bantal usang yang hampir tidak tersentuh sabun selama aku pindah ke kosan Bu Alina. Maklum, aku adalah seorang siswi kelas 3 SMA yang merangkap menjadi pelayan di sebuah restoran siap saji. Sebelumnya aku tinggal di kosan Bu Dian, tapi karena terbelit hutang kanan kiri, ya dengan terpaksa aku kabur. Padahal malam itu Kak Danar, putra bungsu Bu Dian, bersikeras menghalangi kepergianku. Aku harus pergi daripada tiap hari kena omel Bu Dian, belum lagi cibiran pedas dari penghuni kos lain tentang hutangku yang belum aku bayar. Berbekal uang Rp300.000 hasil penjualan ponsel lamaku, aku memberanikan diri untuk tinggal di kosan baru dengan menjanjikan upahku sebagai pelayan restoran. Akhir bulan nanti segera cair, Bu, bujukku kepada Bu Alina saat dia menolak rencanaku tinggal di kosannya. Bukan karena kondisi keuanganmu Dek Mayang, tapi memang kamar kos di sini sudah penuh, sahutnya lembut. Ya, memang benar. Aku lihat rumah besar yang terdiri dari 5 kamar itu, lantai satunya telah penuh sesak diisi oleh 9 orang penghuni kos dan 1 asisten pribadi Bu Alina. Tapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya beliau menyerahkan kamar putri semata wayangnya yang tengah mengenyam pendidikan di Jepang kepadaku. Haduh, betapa beruntungnya diriku ini, pikiriku sesaat setelah Bu Alina mengesahkan kamar kebanggaan putrinya kepadaku. Betapa tidak, kamar ini begitu luas dan satu-satunya kamar yang memiliki toilet sendiri. Apalagi Bu Alina dengan cuma-cuma meminjamkan kasur dan meja rias milik putrinya. Hanya saja dia tidak membolehkan aku menggunakan lemari besar di kamar itu, mungkin karena lemari itu telah diisi penuh oleh barang-barang milik putrinya. Tapi untung saja, di meja rias menempel sebuah lemari kecil yang masih bisa aku gunakan untuk menyimpan pakaianku, dan sebagian lagi bisa aku gantung di pegantungan di belakang pintu. Kembali kulihat jam, kali ini tepat pukul 12 malam dan aku masih terjaga. Tiba-tiba, wush, sekebat angin kencang masuk ke rongga kamarku, menyisakan sosok putih yang melambai-lambai di depanku. Seketika aku terkejut, sial. Aku hampir saja membiarkan jendela terbuka semalaman, gerutuku sambil menutup jendela dan membenarkan tirai putih yang tersapu angin. Aku kembali merebahkan tubuh mungilku di kasur besar nan empuk ini. Pelan tapi pasti mata ini mulai menutup. Biur, suara guyuran air mengagetkanku. Jam segini siapa yang mandi sih? Ganggu orang saja, gerutuku kesal. Otakku mulai berpikir waras. Tapi asal suaranya dari... Entah mengapa bibirku benar-benar tertahan. Kulirik pintu toilet, dan benar saja dari lubang kunci pintu toilet sesosok wanita berambut panjang tengah tertunduk kaku di bawah cipratan air shower. Apa mungkin dia putrinya Bu Alina? Pikirku membuyarkan rasa takutku sendiri. Tanpa berpikir panjang lagi, aku segera beranjak pergi. Namun baru beberapa langkah menuju tempat tidur, suara tangisan memaksaku untuk kembali. Kenapa Mbak? Mbak kenapa-napa kan? Tanyaku sedikit gugup. Dia tak kunjung menjawab pertanyaanku, malah tangisannya semakin menjadi. Hicks, Hicks, tolong aku, Hicks, ucapnya sambil menangis. Suara tangisan itu menggema mendominasi kamarku. Aku benar-benar panik. Sekuat tenaga ku coba menutup pintu berbahan plastik itu, dan hasilnya nihil. Tangisannya pelan-pelan meredup. Kulihat kembali dari lubang kunci, dan betapa kagetnya aku saat kulihat tubuh wanita misterius itu kini tak utuh lagi. Berdiri lesu sesosok tubuh tanpa kepala, lehernya dipenuhi daging yang berantakan. Dan cipratan darah segar menodai dinding-dinding toilet. Tubuhku benar-benar terasa bergetar dan tak bisa mengatakan apa-apa. Saat kualihkan mataku ke arah lantai toilet, tergeletak sebuah kepala berambut panjang bersama sebilah gergaji di sampingnya. Aku semakin berguncang hebat, entah apa yang aku pikirkan saat itu. Rasanya aku ingin berlari ke kamar penghuni lain untuk meminta bantuan.
Tapi aku sama sekali tak bisa bergerak, piyamaku terjepit engsel pintu. Tolong, aku berteriak sekencang-kencangnya. Dengan tergesa-gesa ku gigit piyamaku. Dan bagian belakang piyamaku berhasil robek. Aku berlari sekencang-kencangnya memburu pintu keluar kamar. Krik, krik, kenapa gak bisa dibuka? Aku semakin panik. Cekrek, seseorang membuka pintu kamarku, dia menyeringai hangat dan mendekatiku. Rupanya kamu demam ya Mei, sahut Bu Alina sambil menempelkan punduk tangannya di keningku. Syukurlah, ternyata cuma mimpi, gumamku pelan. Segera kuambil posisi kuda-kuda dan bruk, tendanganku merobohkan sebilah pintu yang terbuat dari kayu itu. Nafasku terasa sesak mencium bau anyir darah yang menusuk ke paru-paru. Tapi aku semakin menggila dan ketakutan saat kulihat pemandangan aneh dari balik pintu kamarku. Toilet, tanyaku bingung. Ternyata toilet yang sama, hanya saja yang membedakan tinggal kepala yang tergeletak di lantai. Kepala berambut panjang itu pelan-pelan menoleh dan menyeringai kepadaku. Hiya,